Shalom. Devosi Mazmur 61 ayat 1 sampai yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud, dengarkanlah kiranya seruanku, ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Sungguh engkau, ya Allah, telah mendengarkan nazarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan namamu. Tambahilah umur raja, tahun-tahun hidupnya, kiranya sampai turun-temurun. Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya. Titahkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia. Maka aku hendak memasmurkan namamu untuk selamanya, sedang aku membayar nazarku hari demi hari. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur ini merupakan salah satu dari sekian banyak mazmur yang memperlihatkan kesedihan hati Daud. Setiap mazmur Daud terdapat pola yang hampir sama, yaitu diawali dengan perasaan sedih, takut, marah, maupun tertekan, dan diakhiri dengan pujian kepada Allah. Hal apa yang membuat Daud tertekan sehingga ia melukiskan kondisi hatinya seperti seorang yang putus asa, tidak berdaya, dan ingin menyerah? Ia sedih karena anaknya Absalom memberontak dan menghasut rakyat Israel untuk melakukan kudeta terhadap Daud. Karena itu Daud beserta beberapa orang kepercayaannya melarikan diri dari Yerusalem. Kita bisa membaca kisah itu dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-15. Mungkin saja Daud sedang mencari tempat persembunyian di goa, di hutan, maupun juga di padang gurun. Selain itu, Absalom mempermalukan ayahnya dengan cara meniduri para gundik Daud di hadapan bangsa Israel. Itu tertulis dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 21 sampai 22. Dan tindakan Absalom membuat Daud sangat terpukul. Dalam kondisi yang tidak berdaya, Daud memohon pertolongan dan kekuatan dari Tuhan Allah. Ia tidak tahu kepada siapa harus berlindung selain daripada kepada Allah. Bagi Daud, Allah Israel adalah menara yang kuat. Selama ia bersandar dan berharap kepadanya, maka Tuhan Allah pasti menyertainya kemanapun Daud berada. Di sini Daud menyadari bahwa tembok kota Israel tidak abadi selamanya, tetapi kuasa Tuhan Allah mampu menjaganya siang dan malam. Daud bersyukur dan memuji keagungan Allah sebab ia menjawab doanya. Tuhan Allah telah mendengar doa orang yang hidup takut akan Allah. Bahkan Daud berdoa agar Allah Israel memberikan umur yang panjang kepadanya. Dengan berkah umur panjang, Daud akan melakukan dan menepati janjinya kepada Allah. Bahkan setiap hari ia akan mempersembahkan nyanyian dan pujian kepada Allah. Selain itu, umur panjang memungkinkan Daud untuk menceritakan segala perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan Allah Israel atas orang yang takut akan namanya. Mari kita senantiasa bersandar kepada Tuhan seperti Daud, sehingga kita selalu mendapatkan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Khususnya tak kala kita sedang dalam persoalan dan tantangan hidup. Kita memerlukan Tuhan,
supaya kita tetap kuat dan tidak jatuh, dan kita tidak berdosa terhadap tantangan yang ada di depan kita karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Dengan mengandalkan Tuhan, kita boleh selalu melihat penyertaan-Nya, pemeliharaannya yang luar biasa dalam hidup kita. Sebab orang percaya umat Tuhan, kekuatan satu-satunya adalah Tuhan. Dan percayalah, bersama dengan Tuhan, kita selalu mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Tuhan Yesus memberkati.